orang yang berbuat dosa besar sebesar apapun ada harapan masuk surga selama tidak syirik. Tapi orang yang berbuat syirik sekecil apapun, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan manasikku, dan sini diartikan oleh para ulama adalah sembelihanku, ibadah sembelihanku. Berarti nyembelih itu ibadah. Kaum muslimin dan muslimat, apa sebab dikhususkan istilah sembelihan di sini? Nusuk. Enggak tahu juga tuan-tuan. Bilang enggak tahu biar saya kasih tahu. Karena termasuk yang selain kemarin kan kita banyak syirik gara-gara doa kan, dan tidak sedikit syirik gara-gara menyembelih. Sah? Betul enggak? Buka sasana tinju, sembelih. Bukan karena Allah. Bangun rumah, sembelih. Bukan karena Allah. Buat jembatan, sema. Bukan karena Allah. Hidupkan budaya nenek moyang, sembelih kepala kerbau, antar ke teluk, muara. Bukan karena kok enggak ada ya? Enggak pernah dengar? Bukan pernah lagi, selalu dengar. Nah, jadi oleh sebab itu Allah khususkan karena pintu masuknya banyak di sini. Sebagaimana Allah juga melarang kita berdoa bersekutukan Allah dalam doa. Kenapa? Karena banyak sekali syirik datang dari bab doa. Banyak syirik datang dalam bab menyembelih. Jelas ya? Makanya Allah tegaskan, qul inna salati wa nusuki wa mahya. Dan sampai hari ini masih banyak orang menyema, minimal meneteskan darah ayam nih. Ayam hitam terbang senja ke rimba pula. Payah cari sih. Kayak Bani Israel disuruhnya beli sapi dulu kan, banyak tanya, payah nyarinya. Ya syarat-syarat sebetulnya kaum muslimin dan muslimat. Makanya Allah khususkan wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan hidup serta matiku lillahi rabbil alamin, bagi Allah, hanya bagi Allah Rabb sekalian alam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, tidak sedikit, mohon maaf ya, tidak sedikit kaum muslimin yang melaksanakan sembelihan yang syirik ini. Mereka dengan niat baik atau dengan niat buruk? Niat baik, alhamdulillah. Bahkan bacaan-bacaannya bacaan baik atau bacaan buruk? Bacaan baik. Masya Allah, la ilaha illallah tak berapa ribu kali, salawat Nabi tak berapa ribu kali, sedekah berapa banyak yang diseratkan di situ, dan seterusnya, ya kan? Belum lagi acara silaturahim nasional misalnya dan sebagainya, mengumpulkan orang ramai, ya bermaaf-maafan, banyak manfaatnya. Tapi sayangnya dia mengira itu adalah tidak syirik. Apa sebab? Tidak pernah diajarkan bentuk syirik itu. Yang diajarkan hati-hati terhadap syirik. Itu syirik itu cuma apa? Jangan dibahas, nanti pecah umat. Kan itu alasannya, jangan dibahas nanti pecah belah umat. Sebab kalau sudah dibahas syirik, banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggang. Tahu tersinggang? Kepanasan dia angun ya. Banyak kepanasan. Apa sebab? Dikiranya kita nak menjatuhkannya, padahal kita nak menaikkannya. Daripada antum berdoa ke syekh, lebih baik berdoa ke Rabbus syekh, ke Rabbnya syekh itu. Daripada antum betul-betul berharap makbul doa di kuburan syekh, lebih baik antum berniat atau berkeyakinan makbul doa di rumah Rabbus syekh. Di mana? Di masjid. Mana yang makbul doa di kuburan daripada di masjid? Hah? Sejelas itu Nabi katakan. Ya, Nabi katakan. Tetapi lebih percaya dengan hasil-hasil pengalaman pribadi orang. Saya kalau ke kuburan Syanu makbul doa saya. Lebih kuat lagi pengalaman pribadi itu.
daripada dalil-dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak cerita-cerita orang-orang zuhud kadang-kadang ziarah ke kuburan si fulan, doanya dikabulkan. Lebih percaya dengan kisah-kisah itu daripada yang sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jelas? Berhala yang disembah. Makanya sahabat setelah Nabi wafat, tidak ada yang merasa berharap berdoa di dekat kuburan Nabi lebih mustajab. Itu yang saya ketahui. Ada setiap mereka ayo kita dekat kuburan Nabi kita berdoa? Ada? Setahu saya tidak ada. Ada itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka ditegaskan tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang melakukan ritual-ritual itu ketika disebutkan tuh ini tidak enggak, kita berkeyakinan yang mencipta itu hanya Allah, yang memberi manfaat itu hanya Allah, yang mendatangkan mudarat itu hanya Allah. Itu keyakinannya seperti tadi. Cuman di sini dia tidak paham. Inilah syirik yang paling dilarang oleh Allah dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh sebab itu kenapa? Karena disebutkan syirik itu bahaya. Tapi seperti apa syirik tak boleh dibahas. Ini kalau dibahas nanti ini masalah memecah belah umat, sehingga umat dibiarkan terkatung-katung. Pokoknya jangan menduakan Allah lah. Macam mana aplikasinya tak disebutkan, sehingga bersebarlah di masyarakat. Walaupun tiap hari bilang innallaha la yaghfiru isyraka bihi, Allah tidak ampuni dosa syirik. Oh, kita tidak syirik lah. Terus kenapa berkeyakinan kalau masuk palasi sakit gitu? Oh, itu tidak syirik, itu keyakinan orang tua tu katanya. Ini kepercayaan nenek moyang. Jadi tidak dipahami. At-tiyara syirk. Jadi sifat pesimis dengan tanda-tanda yang tidak Allah jadikan sebagai tanda dalam alam itu termasuk syirik. Ini tidak boleh dibahas sebab ini memecah belah umat. Karena kan banyak nanti terbahas itu. Tak ada sesajen, tidak ada apa namanya yang bulan Muharram ni apa namanya? Syura ya? Apa? Ya, antum yang paham, saya tak paham tu. Suruhan ya, sebagainya. Dan sebagainya banyak nanti. Ada yang acara ini lagi di sana macam-macam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, belum lagi ya seperti orang-orang Syiah melakukan ritual-ritual tertentu dan sebagainya. Tak boleh dibahas. Ini masalahnya masalah sensitif. Masalah sensitif. Padahal inilah yang harus diingatkan. Mohon maaf ya, Nabi katakan orang orang yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah itu pasti masuk surga. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Jelas? Jelas tak? Ulang dia. Orang yang berbuat dosa besar sebesar apapun ada harapan masuk surga selama tidak syirik. Tapi orang yang berbuat syirik sekecil apapun syirik, ya walaupun hanya berkorban seekor lalat, menyembelih tadi kan, tapi bukan karena Allah SWT, berkorban seekor lalat, sekalipun tak pernah berbuat maksiat dalam hidupnya. Tak ada judi, tak ada narkoba, tak ada zina, tak ada mencuri, tak ada riba, tak ada adu domba, tak ada semuanya. Hatinya Masya Allah sangat baik, tak ada suudzon sedikit pun, tak ada hasad, tak ada iri, tak ada ujub, tak ada sebagainya. Cuman masalahnya syirik. Ada can masuk surga? Tak. Berarti mana yang perlu diingatkan? Syirik atau maksiat? Dua-duanya. Dua-duanya. Cuman syirik lebih tinggi hendaknya perhatian kita dalam mengingatkan umat daripada yang dosa tadi. Cuman sayang hari ini kita kalau dibahas masalah syirik terjadi perdebatan panjang. Oh, tidak syirik, menurutnya tidak ada syirik. Menurut Nabi syirik, lalu menurut saya tidak syirik. Ya, menurut Nabi syirik, menurut saya tidak syirik. Saya harus belajar melalui ulama lah, tidak perlu melalui Nabi.
Allah musta'an. Dia bila senang dia mendengar perkataan ulama daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kesimpulannya adalah yaitu dalam beribadat kepada Allah, kita tidak beribadah kecuali kepadanya dengan cara yang diinginkannya, bukan dengan cara yang kita inginkan. Sebab dia sudah kirim yang menjadi hujjah antara kita dengannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit kesesatan dalam beragama pada umat-umat sebelum kita akibat daripada merubah-rubah cara dalam beragama dan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Semuanya dengan niat baik, semuanya berpandangan baik, tetapi pandangan kita tidak cukup mesti dengan ilmu yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.